Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Akbar Zikrullah. Di sini saya akan melanjutkan topologi besar proyek Pamungkas ini ya. Ini sebenarnya sudah masuk di part final, yang dimana bentar ya, saya akan bacakan soalnya dulu di HP. Jadi pada area polinela, seluruh IP perangkat di VLAN berapapun mendapatkan IP address dari DHCP server dengan DNS 1 diarahkan ke IP server public 1, DNS 2 diarahkan ke IP DNS server public 2. Lalu multi-layer SW pada distribusi network menjalan fungsi DHCP relay. Seluruh perangkat yang terkoneksi dengan API dimanapun, user authentication-nya dikontrol melalui server radius. Seluruh perangkat yang terkoneksi dengan AP dimanapun itu, user sedangkan fungsi AP bukan wireless router yang terhubung dengan server radius terkait user authentication. Ketika perangkat wireless client terhubung ke AP, server radius terhubung ke AP. Sebentar, ini soalnya agak aneh nih. Oh, berarti server radius terkait user authentication ketika perangkat wireless client terhubung ke AP. Lalu berikutnya ada router RGW polinela, multi-layer SW pada distribusi network, dan SW di level akses dikonfigurasi dengan konfigurasi dasar hostname, banner on NOTD, SSH yang mengelolakan autentikasinya dipusatkan di server Tapcax, termasuk log di lokal dipusatkan di syslog server, NTP juga dipusat di NTP server. Termasuk log di lokal dipusatkan di syslog server, NTP juga dipusat di NTP server. Lalu link dari multi-layer SW ke SW server farm menjalankan Ether channel. Seluruh perangkat yang berbeda VLAN dapat saling terhubung dan dapat berkomunikasi dengan server-server di data center polinela dapat terhubung ke DNS server. Nah, di sini di bagian sini merupakan network root ya, RGW polinela. Lalu dia itu dari multi-layer switch ini merupakan network access, yang dimana network access ini akan membuat VLAN 10, 20, 30, 40 di switch ini. Kedua switch ini kanan kiri ini merupakan network aksesnya, gedung X sama gedung Z ini. Lalu dibuatkan IP-nya dan VLAN-nya. Sebentar, saya masih bingung mau mulai dari mana dulu. Enaknya kita mulai dari sebentar ya, tunggu. Saya lihat itu terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan masuk di bagian konfigurasi multi-layer switch-nya ya, yang ini yang tengah ini. Nah, dia tuh di bagian multi-layer switch ini fungsinya tuh untuk membuat VLAN 20, 30, 40 yang bawah ini, dan dia akan membuat Ether channel RACP ke server farm ya, ke samping kiri ini. Lalu dia akan meng-gateway dan DHCP relay dan membuat DHCP relay. Jadi kita langsung aja dari multi-layer ini. Oke, di bagian multi-layer switch seperti biasa enable configure terminal. Di bagian sini kita kasih nama dulu, hostname itu misalnya apa ya, MS distribution. Bentar. Oke. Setelah itu kita membuat VLAN 10, namanya itu siswa. Habis itu VLAN 20, namanya itu dosen. Lalu sebentar, VLAN 20 nama dosen, salah, name. Berikutnya VLAN 30, name-nya itu tetap, dan VLAN 40
name-nya itu tamu. Yang terakhir itu ada juga namanya itu VLAN 100. Ini untuk si server ya, server farmnya. Name-nya server farm. Nah, jika sudah seperti ini, exit lagi. Langkah berikutnya saya akan menginterchannelkan LHCP ke server farm. Berarti di sini tetap masuk di multi layer switch-nya ya. Berarti masuk di port G berapa nih? G01 sampai 2. Karena ini sebentar. G01 untuk ke server farm berarti ke sini. ini Prenela. Oke, nggak apa-apa. Berarti di sini kita masuk di bagian interface range. Gig gigabit internet 0/1 sampai 2. Lalu kita mode channel group. Sebentar. Channel group 1 mode aktif. Dia LHCP frequency not enable on the remote port. Tapi dia up ya di sini. Up to down. Yang downnya tuh 02. Sebentar, kalau 02 berarti kita cek dulu. Show IP interface brief. Tapi di sini dia sebentar, interface internet ya. G02 nya up, G01 nya juga up. Kita masuk lagi di mana tadi? Interface range ya. Configure terminal. Di situ channel aktif, oke, udah bisa ini. Lalu kita mode terangin, export mode terang. Berarti dia auto cannot dikonfigure ya. Lalu kita ulangi lagi. Command eject an interface full terang information to terang mode. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya sudah tanya AI ya. Kenapa tadi pas di terang tuh dia itu bakal auto cannot dikonfigure to terang mode. Di sini dijelaskan bahwa MS itu butuh jenis enkapsulasinya sebelum menjadi terang, dan sisi lawan, si server farm belum dikonfigurasi atas channelnya. Berikut solusinya ketika perintah ini salah berurutan. Berarti kita harus switch port dulu. Switch port terang encapsulation. Sebentar, dot satu key. Oke, lalu switch port mode terang. Habis itu exit. Dan kedua itu kan ada yang error juga tuh yang LHCP nya. Itu karena switch di seberangnya itu belum diajak kenalan pakai protokol Ether channel. Jadi itu kamu wajib melakukan hal yang sama di switch server farm. Oh, berarti kita ajak kenalan dulu di bagian switch server farm ini. Berarti di bagian switch ini ya, kita ajak kenalan dulu. Oke, berarti di sini enable conte sw server farm. Sebentar, tarik lagi. Ini kita ajak kenalan lagi. Tadi kan udah ya di situ. Berarti di sini interface range G0/1 sampai 2, channel group 1 beraktif. Dia suspend LCP G01 G02
Sebentar, kita lagi konfigurasi lagi. Dia lagi creating port channel interface per channel 1. Nanti coba kita konfigurasi ulang yang di bagian multilayernya ya. Di sini masuk ke interface range F lagi gig 0 1 sampai 2. Berarti sini channel group 1 mode aktif. Nah, sini sebenarnya seharusnya bisa ya. Export mode terang. Kalau exit skip dulu export mode terang. Sepertinya di bagian ini nih kayaknya kita skip dulu aja lah ya. Kita lanjut di bagian masukkan IP DCP dari VLAN 10, 20, 30, dan 40 serta VLAN 100 yang untuk server farm ya. Masuk ke interface VLAN 10. Di sini kita masukkan IP address 172.16.10.1 255.255.0. Lalu berikutnya dengan IP address 172.16.100.0. Lanjut bagian interface VLAN 20. Kita masukkan IP-nya sesuai dengan ini ya, topologinya ini. Saya lihat di soalnya VLAN-nya seperti itu. IP address 172.16 sebentar itu 10.1. Oh iya benar, berarti di sini 16.20.1 255 255.0 IP help address sebentar right address kok nggak bisa di tab ya. Nah, IP helper address 172.16.100.10. Ini merupakan IP dari si DHCP relay ya. Nah, setelah itu terlanjut di bagian interface VLAN 30. Exit dulu ya. Interface VLAN 30 IP address 172.16.30.1 255.255.0. Lanjut kita masukkan IP dari si DHCP relay-nya. Helper address 172.16.100.10. Lanjut yang terakhir masuk ke interface VLAN 40. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. IP address 172.16.40.1 255.0. Habis itu IP DHCP relay-nya. Helper address 172.16.100.10. Lanjut ke IP lagi VLAN ke 100 merupakan VLAN dari si server farm. Interface VLAN 100 IP address 172.16 sebentar ya. Lanjut titik 100 titik 1 255.255.0. Oke, jadi di bagian VLAN si server farm ini gak usah di DHCP relay ya, karena kan dia udah di server farm. Apa yang di DHCP relay?
berarti langkah berikutnya di sini kita harus masuk di switch. Kita bakal konfigurasi switch aksesnya dari shift 90, 20, 30, dan 40. Enable, konfigur terminal, kita kasih nama PSW kanan. Sebentar. Berarti 90. Sebentar kita cek lagi VLAN grid. Ternyata memang nggak ada. Jika dicek di sini, nanti harus tambahkan dulu ya. Oke, VLAN 10, exit, VLAN 20, exit, VLAN lagi, VLAN 30, exit, VLAN 40, exit. Oke, dia ada ditambahkan. Oke, berarti kita lanjut. Sebentar. Berarti ini nama VLAN ini diganti ya? Apa nggak usah? Tapi kita coba aja lah ya. Berarti langkah berikutnya kita akan setting port PC AP ya. Contohnya berarti ini PC AP itu ada di mana? Sebentar. Oh, berarti ini kita setting portnya tuh ke PC atau AP. Kita lihat portnya aja, tapi di sini nggak kelihatan portnya ya. Sebentar, ini berarti 01. Ini untuk wireless routernya. Berarti ke PC atau AP. Oke, sebentar ya, tunggu bentar. Oke, lanjut lagi. Di sini ada yang ketinggalan ya. Kita harus port terang terlebih dahulu ke MLS. Ke atas ini berarti dia itu ini bukan G02 ya. Oh, dia pakai port G02. Sebentar. Ini G01 ini ke sini, ini G02 ini ke sini. Oh. Yang sebelah kanan switch ini berarti interface gig 0/1. Kita mode terangin, mode terang. Terus itu exit. Sebentar. Berarti setelah itu kita akan mengkonfigurasikan. Tadi itu kayaknya ada yang salah ya. Seharusnya nama VLAN diedit ya. Berarti kita ulang lagi VLAN 10. Namanya tuh apa tadi? Namanya tuh mahasiswa. Lanjut ke VLAN 20 tuh namanya VLAN 20 tuh namanya dosen. VLAN 30 sebentar, tipe VLAN 30 namanya itu staff, dan yang terakhir itu
VLAN 40, yaitu tamu exit. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat area di mana teman mahasiswa yang akan sampai di port 2. Maksudnya port 2 nya itu sampai 10 akan otomatis jadi jalur si mahasiswanya. Jadi di sini kita masuk di interface range F0/2 sampai 10. Kita mode aksesin di port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 10 itu sebagai mahasiswanya. Jangan lupa spanning 3 port flash. Oke. Review interface tracking mode. (29.7) dia enable. Can use temporary bridging loops. Berarti mungkin gak usah pakai perintah spanning tree port flash ini ya. Kita abaikan saja. Lanjut langkah 3. Apa mungkin penting ya? Sabar. Coba kita tanya AI lagi. Oke, di sini mana tadi? Kita copy ini. Kenapa dia seperti ini? Gak apa-apa, kita kan boleh memakai AI sebagai pendamping saat kita mengerjakan tugas ini. Ternyata itu bukan error, melainkan pesan peringatan. Standar dari sisi pesan tersebut justru menandakan konfigurasi kamu berhasil masuk. Oh iya ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut lagi aja. Jadi sampai switch berapa nih? SP kanan. Berarti kita benar konfigurasinya. Lanjut langkah berikutnya itu port untuk dosen, yaitu VLAN 20, yang dimana portnya itu dari port 11 sampai 20 itu akan otomatis jadi jalur si dosen. Caranya itu seperti ini. Masuk interface F0, sebentar, interface range F0/11 sampai 20. Kita mode aksesin visport mode akses dan visport akses VLAN 20, lalu spanning 3 port flash. Exit. Nah, langkah yang berikutnya kita akan buat jalur terang kabel yang ke MLS, berarti yang ke tengah-tengah ini MLS ini. Berarti jalur terang itu kabelnya berapa ya? Berarti yang ke sana itu sebentar. Jalur terangnya itu berarti G02. Ini kan punya si Suis. Berarti yang itu sama G02, berarti masuk di G02 juga dong. Coba kita konfigurasiin aja. Gak mungkin dia pakai flash ethernet. Kalau flash ethernet kan dia di sini sampingnya. Jauh dong. Berarti kabel yang ke atas ini G02. Masuk ke interface G0/2. Kita mode terangin. Lalu exit. Lanjut di bagian gedung X nih. Kita konfigurasiin switch juga. Ini kan switch kanan, nah ini kita namain switch kiri.
enable conte sabar s kok s sih sw kiri. Seperti biasa yang tadi ya, kita buat daftar nama filenya dulu. Di sini kita masuk ke filan 10 dan namanya itu mahasiswa. Lanjut ke filan teks dulu, exit filan 20, namanya itu dosen. Filan 30, namanya itu staff. Dan yang terakhir itu filan 40, namanya itu sebentar, ya benar, namanya tamu. Oke, exit. Nah, yang kedua nih sedikit berbeda nih. Yang tadi kan dia tuh mode akses untuk VLAN 10. Nah, di sisi kiri ini mode akses untuk si VLAN 30-nya. Jadi di sini kita masuk ke interface range F0/2 sampai 10. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Spanning 3 port flash. Oke, lalu exit. Nah, lanjut, berarti langkah berikutnya kita akan membuat network akses dari si VLAN 40. Switch port mode akses ke VLAN 40. Berarti di sini masuk ke interface range dari F0/11 itu sampai 20. Switch mode aksesin, mode akses dan switch port akses si VLAN 40-nya. Lalu spanning 3 port flash. Oke, exit. Nah, langkah yang berikutnya itu kita buat jalur terang ke kabel yang ke MLS. Berarti terang yang ke atas kita pakai kabel G01. Di sini masuk ke interface G0/1, switch port mode terang, habis itu exit. Oke, lanjut. Sebentar, tunggu ya. Oke, berarti langkah berikutnya itu kita akan buat konfigurasi dari si Takax ya, itu sebagai manajemen dasar lah. Berarti di sini masuk, di sini juga bisa SW kiri. Berarti intannya kayak gini ya, new model authentication. Sebentar, authentication login default group. Sebentar, yang salah nih, default login group. Ini ya, ini server group. Tidak salah ya, coba kita konfigurasi yang di sini. Kita lihat mana tadi ya. Nah, yang ini. Oh, plus lokal ternyata. Tambahin ya. Oh, dia nggak bisa. Sebentar. Kita copy paste saja. Oke, nanti dia bisa. Lalu di sini mana tadi? Kita ke lokal udah. Di situ
mintanya takak server, hostnya itu host si DHCP relay, IP-nya itu 172.16.100.11. Untuk loggingnya ya, ntar kita masuk ke takak servernya di server PT nya itu logging host 172.16.100.11. Lalu takak server lagi, kayaknya itu kita pakai Polinela 123 aja. Logging hostnya 172.16.100.12. NTP servernya 172.16.100.13. Kita masuk di ini kan SP kiri, berarti kita konfigurasi lagi di bagian SP kanannya. New model authentication login default group takak plus lokal. Takak server itu hostnya sama kayak tadi 172.16.100.11. takak servernya oke, sama ini Polinela 123. Logging host 172.16.100.12 koma lagi 100.12. NTP servernya 172.16. Aduh, koma lagi, sorry ya, agak sibuk. Berapa tadi? 16.100.13. Berarti di sini tab 4 kita akan konfigurasi wireless routernya. Ini saya lihat AI dimana dia itu menggunakan kabel LAN ya. Berarti kita ikutin aja dari switch access ini. Nah, switch access ini sebentar, kita lihat dulu ini wireless routernya portnya ada berapa aja. Sebentar, ini malah not responding. Kita tunggu aja. Oke, tunggu aja nggak apa-apa. Oke, ini saya skip aja ya. Nanti saya mulai lagi. Oke, baik, kita lanjut lagi karena tadi not responding ya. Jadi di sini kita pakai kabel copper side loop. Dari si switch ini pilih bebas port manapun ke wireless router. Kita pakai yang gigabit atas 2. Nah, setelah itu lalu masuk ke bagian wireless routernya, pilih tab GUI. Nah, di bagian sini tuh kita pilih namanya, sebentar, DHCP server setting. DHCP server settingnya kita disablein, lalu pilih wireless security.
Wireless security di sini pilih WPA 2 enterprise. WPA 2 enterprise ya. Enterprise. Aduh salah. W2 enterprise. Nah, sini kita radius servernya kita setting 172, yang sampingnya ini 16, lalu sampingnya juga jadi 100, dan sini 14. Nah, server ini Polinella 1, 2, 3. Lalu klik save setting. Oke, juga sudah. Kita lanjut lagi ke, berarti nanti ini kan untuk mahasiswa, berarti ini untuk dosen, ini tamu, dan ini staff. Sebentar, begini ya. Oh, nggak benar, kita pakai kabel sideloop lagi di sini. 010 ke sini. Yang tadi disilang aja. Masuk nih ke sini. Kita tunggu aja dia not responding lagi. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, ini dia udah masuk ya. Coba kita lihat lagi. Sebentar, sabar. Karena ini topologinya sangat banyak ya. Masuk ke GUI dan di bagian DCP servernya disablein. Masuk ke bagian wireless. wireless. Ya benar, wireless security. Yang ini kita ubah jadi WPA 2 enterprise dan IP-nya itu 172.16 172 16, yang ini 100, yang ini 14. Secretnya tuh Polinella 123. Setting. Berarti kalau sudah, berarti masuk ke berikutnya. Berarti lanjut ke wireless router berikutnya ya. Di sini G-nya G2 aja. Tunggu sebentar, ini pasti ngelag banget ya. Gak apa-apa. Kabel-kabelnya kita hubungin terlebih dahulu. Ini ke sini. Terus itu kabelnya lagi yang sebelah kanan. Lanjut lagi. Sebelahnya. Lanjut lagi ke sini, F012 ke sini. Oke. Jadi kita harus masuk sini ya. Yang AP tamu. Berarti ini semua wireless router AP ya. Di setting. Nah, dia not responding lagi. Sebentar, kita tunggu aja.
lanjut lagi. Tadi udah saya setting di wireless HP-nya semuanya. Nah, langkah berikutnya kita akan konfigurasi router gateway yang RGW Polinela ini. Kita akan konfigurasi. Kenapa harus dikonfigurasi? Dikarenakan agar bisa internetan dan terhubung ke wilayah lain. Kita masuk ke RGW Polinela, enable, menuju ke terminal, interface gig 0/0, kita outside-in, lalu gig 0/1 kita masukin IP NAT inside, lalu akses list. Sebentar, ini ada list 1 permit. Networknya saya pakai 1.0.0.0.0.0.255 IP NAT inside source di 1 interface gig 00 overload. Lalu kita OSPF kan ya, router OSPF 1, networknya itu 172.0.0.0.0.255 area. Sebentar, itu dempetan hurufnya. Kok salah? Network 172.16.0.0 spasi 0.0.255 area 0. Oke, kita kasih default information originate, lalu exit. Sebentar, kayaknya ada yang kelewat di sini konfigurasinya. Sebentar. Oh iya, di sini yang terakhir itu ada konfigurasi seluruh server data centernya. Yang pertama itu kita harus buka si DHCP servernya terlebih dahulu. Sebentar, ini kita silangin dulu. Berarti kayaknya ada yang salah ya. Berarti ini G01 seharusnya. Sebentar. Oh iya, berarti ini G01 ya. Oh iya, salah. Tapi G01 tadi nggak ini dia. Kita masuk di langkah ini aja ya. Masuk ke DHCP server. Kita masuk. Klik service-nya on, habis itu sebentar. Oh ini nih. Oh ini onin.
servisnya. Lalu full name nya kita kasih nama apa ya, mahasiswa. Habis itu default gateway nya kita kasih 172.16.10.1 dan servernya DNS 1 ya, tapi sih cuma ada satu ya. Sebentar, ini kan DNS di sini. Sebentar ya, tunggu sebentar. Oke, maaf tadi ada saya jatuh di sini. Sebentar. Ini tadi udah masuk di DHCP server. Nah, kita klik bagian DHCP, kita namain full name-nya itu server. Nah, full name-nya jadi mahasiswa. Default gateway-nya itu 172.16.10.1. Habis itu DNS servernya 888. Setelah IP address itu kita isi 172, yang ini 16 karena kan untuk mahasiswa ya, 16, yang satu lagi 10, habis itu satunya lagi ini 1. Klik tombol add. Oke, server udah. Ulangi untuk dosen, berarti kita kasih nama dosen di sini. IP-nya tuh 20.1, ini 20.1. Start IP 20, berarti ini 20 ganti 20. Habis itu add saja. Nah, tadi kan saya bingung kenapa dia hijau, karena belum di no shutdowning di bagian footer RB Polymer ke MLS. Sebentar. Oke, berarti langkah berikutnya itu kita akan masuk ke radio server. Radio server di bagian service itu kita pilih AAA. Service AA nya kita on kan. Di bagian klien mana nih tadi? Sebentar. Oh. Jadi sini kita pilih yang namanya itu agak bingung ya, sebentar. Berarti di bagian client name-nya ini kita kasih nama sebentar, masih agak bingung di sini ya. Saya lihat AI dulu. Berarti di sini client name-nya tuh kita kasih nama AP-nya ya. Sebentar, kalau AP-nya berarti di sini oh iya, AP mahasiswa. Oh, berarti satu-satu ya. AP mahasiswa
secretnya kan kita pakai polinella 123, lalu tipenya radius. Waduh, wireless routernya tadi IP berapa ya? Sebentar, 10.1 kah? Agak lupa tadi. Wireless router, sebentar. Oh iya, IP-nya ternyata di sini. Waduh, mana tadi? 172.16.100.14. Oke, berarti setelah itu lanjut di add ya. Jadi dia add di sebelah sini. HP mahasiswa di sini ada. Lalu bagian user stubnya kita tambahkan. Misalnya mahasiswa. Sebentar. Mahasiswa 1, mahasiswa 2. Oh, berarti gini aja. Di sini mahasiswa 1. Passwordnya sama. Polinella 123. Lalu add. Yang bawah ini mahasiswa 2. Passwordnya polinella 123. Langsung kita add. Sebentar, ini mahasiswa udah. Lanjut kemana lagi ya, lupa saya. Oh iya, ke DHCP. Berarti di sini kita setting nama poolnya itu dosen. Jadi sesuaiin aja kayak gini ya. Ini dosen, lalu default gateway-nya. Default gateway-nya itu 172.16.20.1. Servernya sama 8888. IP address-nya sebentar. Kita pakai gini aja, 172. Berarti sampingnya tuh 16. Dari sini 20.10. Lalu kita add aja. Sebentar. Kita save. Kita tunggu aja beberapa detik. Kayaknya lama ya. Sebentar. Oh, ini di add. Sorry. Berarti tadi kan dosen udah. Dan bagian dosennya nih. Nah, berarti di bagian mana lagi tadi? AAA. Oh iya benar. Kayak name-nya ini
dosen secretnya Polinela 123. Habis itu klien API itu sebentar. Jadi ini kita masuk ke name aja, dosen 1, passwordnya tuh Polinela 123, langsung add. Habis itu dosen 2, passwordnya Polinela 123, add. Untuk AP tamu tamu 1, Polinela 123, tamu 2, Polinela 123. Bisa ada staff 1, Polinela 123, staff 2, Polinela 123, add. Sebentar.